Worst yang lainnya adalah ketika sudah coming out, sudah cerita ke keluarga, lalu sikap keluarga menolak, diusir dari rumah, dianggap bukan anak lagi. Itu, maka ketakutan mereka yang paling besar adalah kalau ketahuan bagaimana situasi sebenarnya. Maka bayangkan hidup dalam situasi serba ketakutan, takut dari orang yang paling dekat, yaitu keluarga juga. Karena memang arahnya konseling pastoral, jadi kan sebenarnya kita lihat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu gitu ya Romo ya. Betul. Untuk mendatangkan kebaikan, dan kalau dilihat dalam situasi ini justru kita bisa bersyukur bahwa ini bisa jadi satu cara juga bahwa semua mengalami pemulihan, baik keluarganya maupun anaknya. Tapi memang menuju ke sana itu kan nggak gampang gitu ya, proses, dan harus ada memang individu-individu yang akhirnya membantu mereka untuk menyadari itu gunanya komunitas, itu gunanya di dalam komunitas ada support, nggak hanya untuk anaknya juga untuk orang tuanya, karena pergumulan orang tua juga pasti juga luar biasa gitu. Hari ini sebetulnya kita nambah banyak ilmu banget ya, pandangan-pandangan. Terus terang kalau saya, karena memang ya saya nggak banyak juga sih seperti pengalamannya Kristi begitu. Tapi kalau seperti ini, harapan saya nih, kalau misalnya kita yang nonton kan banyak nih, either apakah Anda seorang LGBT, apakah Anda keluarganya seorang LGBT, atau bahkan Anda temennya seorang LGBT, at least dari obrolan-obrolan kita tuh udah ada sedikit bayangan lah. Oh, pertanyaan-pertanyaan saya selama ini yang nggak terjawab, ada toh ketemu jawabannya di sini. Gitu. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Menarik gitu ya, bahwa memang mereka juga menyadari bahwa ini udah survival mode nih, apalagi kita tinggal di Indonesia gitu ya, berat banget gitu kan. Tapi saya mau tanya juga sama Romo Uut, tadi Romo Uut singgung di awal sekali bahwa ketika bersama dengan mereka bukan hanya berbagi tawa sukacita, tapi juga pastinya air mata yang mungkin air mata duka cita atau air mata sukacita. Penasaran dong Mo, tanpa menyebutkan namanya tentunya. Biasanya tuh mereka curhatnya apa aja, apa yang mereka rasakan. Karena walaupun kita punya teman LGBT, kan tidak semua teman mereka merasa nyaman. Jadi orang juga tahu gitu bahwa yang kayak, karena sampai dengan saat ini masih ada aja orang-orang yang tidak percaya bahwa LGBT itu ada. Oh enggak gitu. Enggak boleh gitu. Karena pasti kan ya I don't know lah. Tapi kayak pengen tahu dari yang teman-teman sudah teman-teman sahabat Yesus pernah cerita ke Romo itu mereka perasaannya seperti apa. Terus juga bagaimana mungkin yang the worst moment mereka pernah alami gitu. Salah satu the worst moment yang mereka alami adalah kehilangan sahabat. Itu sangat mengguncang ya. Sahabat sudah tahu situasi masing-masing, sudah punya jalinan keakraban luar biasa gitu kan. Tapi ketika sahabatnya ini kemudian menghadap wajah Tuhan, goncangannya itu saya sendiri merasakan gitu ya. Maka maksudnya menghadap wajah Tuhan itu meninggal maksudnya? Meninggal. Oh oke. Ya kan? Ini sahabatnya sahabat sama LGBT? Iya. Oh oke. Itu satu kehilangan yang luar biasa bagi salah satu saya bisa mengatakan sahabat saya di komunitas ini ya. Luar biasa, itu akan lama hilangnya. Ketika ada satu sahabatnya meninggal ya. Maka berkali-kali memohon Romo bawa dalam intensi misa selalu. Setiap hari, hampir tiap hari minta didoakan. Worst yang lainnya adalah ketika sudah coming out, sudah cerita ke keluarga, lalu sikap keluarga menolak, diusir dari rumah, dianggap bukan anak lagi. Itu, maka ketakutan mereka yang paling besar adalah kalau ketahuan bagaimana situasi sebenarnya. Maka bayangkan hidup dalam situasi serba ketakutan, takut dari orang yang paling dekat, yaitu keluarga juga. Itu bisa dibayangkan bagaimana ya. Maka betul survival mode itu ya, bahwa ini masalah bertahan hidup. Tapi sukanya banyak.
nggak kalah banyak sukanya tentu saja ya, bisa hang out, bisa bercanda ya. Satu ketika saya menjemput satu teman yang tinggal di luar kota gitu untuk kumpul. Jadi setiap kali kami berkumpul, dia itu datang dari luar kota karena dia anggota komunitas kami juga. Saya datang dengan mobil, saya jemput malam-malam menjelang subuh. Ketika saya lihat dia di pinggir jalan, saya buka jendela. Lalu dia bergaya agak genit gitu kan. Lalu mulai masukkan kepalanya ke dalam jendela lalu mengatakan, "Halo Om." Wah. Halonya halo Om ya. Iya, harusnya kan halo Mo. Ini halo Om ya. O-nya diletakkan di depan gitu kan. Oh iya. Halo Om. Kebalik Mo kali. Oh iya halo Mo. Ya itu. Kalau sudah akrab dengan mereka, waduh, kita bisa ngomong tanpa takut melukai perasaan enggak, karena itu. Jadi kalau sudah akrab itu luar biasa, maka ketakutan terbesar adalah kehilangan sahabat yang sudah akrab seperti ini. Kehilangan satu dunia yang sudah mereka kenal dengan baik. Jadi ada satu teman juga yang waktu itu saya tanya, kamu mau nggak kalau ketika saya diajak berbicara tentang komunitas kita, kamu saya ajak dan kamu sharing. Dia agak marah dia. Saya pikir muka marahnya itu adalah tersinggung, kok saya seperti diobjekkan gitu kan. Saya yang jadi pembicara kok ngajak-ngajak dia seolah-olah dia kayak dipamerin gitu depan umum. Ternyata enggak. Saya udah agak takut kan kalau dia marah dijadikan objek itu. Ternyata dia, Romo kemana aja selama ini, itu yang saya harapkan. Kalau Romo seminar ajak saya akan cerita. Wah, ternyata begitu. Ngomong kayak dari dulu gitu kan. Nah itu. Jadi harapan mereka adalah supaya betul-betul suara teman-teman ini didengarkan. Ada memang yang masih belum berani, tapi ada yang sudah banyak diundang oleh LSM. Bahkan dia diajak untuk tinggal di luar negeri, tapi dia menolak. Maaf ya, kamu ngajak saya ketika saya sudah jadi. Kemana kamu ketika saya masih berjuang dari bawah? Saya mau berjuang di negara saya sendiri. Wah, itu. Dan yang terakhir, saya punya teman namanya Bunda Mayora. Kenal ya? Enggak. Oh, saya pikir kayak Bunda namanya. Iya, Bunda Mayora gitu. Iya, dia juga waktu itu agak ngasih jokes juga sih. Banyak orang mau memanggil saya Bunda Maria. Enggak, saya bukan Bunda Maria, saya Bunda Mayora. Mungkin Bunda Mayora ketika episode ini semoga nonton ya, dia juga suka melihat YouTube. Bunda Mayora seorang trans dari kota Maumere. Trans pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Aparatur sipil di Maumere. Dia trans. Mengapa dipercaya oleh masyarakat di mana dia tinggal menjadi aparatur sipil? Karena aksi sosialnya nggak pandang bulu. Anak yatim, ya, teman-teman trans, orang imigran, itu dia bela semuanya. Bahkan sekarang dia lagi S2 hukum untuk advokasi korban dari perdagangan manusia di Maumere. Dia seorang trans, dipercaya oleh masyarakat, sering diundang oleh Bapak Uskup di sana jadi MC. Ini artinya apa? Artinya sebenarnya gereja Katolik khususnya di Indonesia itu sudah praktek lebih dahulu. Penerimaannya sudah ada. Nanti mungkin akan menyusul ajaran resminya bagaimana, tapi saya yakin gereja Katolik sudah menjalankan inklusivitas, hospitalitas terhadap teman-teman lebih dahulu sebelum ajaran resminya keluar. Ya, itu sharing singkat dari saya. Terkait dengan apa yang ditolak sama keluarga, diusir dari keluarga, ada proses pendampingan ngomong ke keluarganya atau gimana tuh? Menarik tuh. Persis itu. Karena setiap kali saya cerita ini juga ketika saya mengasih rekoleksi ya atau saya memberikan seminar, pertanyaannya ada. Selalu setelah saya selesai bicara di luar acara resmi, datang sepasang bapak ibu ke saya, Romo, anak saya gitu ya. Atau datang juga orang lain, Romo, gue punya sahabat nih, kayak itu. Banyak ternyata di antara kita teman-teman yang dalam situasi seperti ini dengan karunia khusus seperti ini. Tetapi memang butuh orang yang berani bicara dan itu akan memancing yang lain untuk ikut. Lalu tentang pendampingan keluarga itu sudah dipikirkan oleh komunitas sahabat Yesus. Tidak cukup individu-individu tapi juga pendampingan keluarga. Maka Komisi Kata Ketik bekerja sama dengan sahabat Yesus akan mengadakan seminar. Tapi khusus untuk keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga yang memang anggota keluarga punya karunia khusus tadi. Iya, yang ada yang membutuhkan gitu ya untuk
menemukan jawaban atas bagaimana mendampingi entah sahabat, entah keluarga, entah siapapun itu berhadapan dengan situasi seperti ini. Itu rencananya seperti itu. Itu adalah keputusan sahabat Yesus. Anggota, bukan kami. Kami para romo hanya mendampingi ya. Ya itu. Karena mereka yang berada di sepatu itu Mereka dan mereka yes. yang berdiri dan mereka yang tahu bagaimana mereka yang seharusnya. paling gitu. membutuhkan apa ya. Kalau misalnya berarti tadi kan ini secara gerejawi sudah terlihat gitu ya, tapi secara sisi psikologis gitu, mungkin ketika sahabat oke lah gitu, oh ya teman saya berarti memang membutuhkan perhatian yang khusus karena dia deal dengan karunia yang khusus tadi. Tapi bagi seorang ibu atau sebagai seorang ayah itu kan secara psikologisnya kan pasti sangat terhantam karena mereka punya harapan kepada anak-anak mereka. Jadi sebetulnya pikiran apa? Nah ini pikiran apa yang sebenarnya harus ada dan harus mereka berikan kepada diri mereka sendiri sebagai sebagai orang tua untuk terlebih dahulu tidak fokus terhadap penghakiman melainkan kasih. Di satu sisi saya juga yakin bahwa dimanapun mereka ada sebagai orang tua mereka kan juga pasti punya luka batin sendiri, kekecewaan sendiri, ditambah harus deal dengan orang yang mereka sayang dengan posisi ini. Iya. Kalau dilihat tadi memang kuncinya sih kasih ya. Kasih gitu, bahwa kalau dilihat orang tua itu pasti punya harapan, punya juga ketakutan gitu. Kalau misalnya sampai keluarga besar tahu atau reaksinya bagaimana, itu semua kan ada di benaknya orang tua. Mereka juga mengalami pressure gitu, sehingga akhirnya juga mereka menekan anaknya yang juga mengalami LGBT itu gitu. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya kayak circle gitu ya, lingkaran yang terus menerus. Sebenarnya satu merasa tertekan, yang dia juga sebenarnya merasa tertekan, dan semua ini yang kita lihat sebenarnya masalah masing-masing dengan cara yang berbeda, tapi masalah semuanya ngalamin masalah itu. Jadi memang sangat penting ya tadi yang kata Romo Uut gitu, bahwa support group itu penting sekali gitu. Bagaimana orang tua akhirnya juga diajak untuk bisa melihat sebenarnya apa sih yang jadi kekhawatiran, melihat lagi, diajak diskusi lagi, diajak untuk mendalami apakah kekhawatiran ini menjadi sesuatu yang mungkin wajar nggak kalau ini kamu lakukan gitu ya. Jadi kita ajak lagi mereka mengolah apakah benar-benar kekhawatiran ini real atau sebenarnya hanya kekhawatiran yang kita pikirkan saja. Lalu sebenarnya dalam hubungan orang tua anak apa sih yang sebenarnya diperlukan gitu. Peran kita sebagai orang tua itu seperti apa? Lalu si anak ini sebenarnya butuhnya apa? Kembali diingatkan gitu ya, bahwa mereka tuh bukan orang asing yang sebenarnya harus bisa saling mendukung satu sama lain, saling mencintai satu sama lain, dan juga bisa memproses apa yang sebenarnya selama ini terjadi. Jadi ini kan juga jadi satu semacam refleksi buat mereka. Jangan-jangan ada juga dalam hidup mereka gitu ya, kejadian-kejadian di masa lalu yang mereka kurang bijaksana melihatnya gitu ya, kurang pas melihatnya, dan ini malah jadi satu proses pemulihan buat semua gitu. Jadi kalau karena memang arahnya konseling pastoral, jadi kan sebenarnya kita lihat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu gitu ya Romo ya, untuk mendatangkan kebaikan. Dan kalau dilihat dalam situasi ini justru kita bisa bersyukur bahwa ini bisa jadi satu cara juga buat semua mengalami pemulihan, baik keluarganya maupun anaknya. Tapi memang menuju ke sana itu kan nggak gampang gitu ya, proses, dan harus ada memang individu-individu yang akhirnya membantu mereka untuk menyadari itu. Itu gunanya komunitas. Itu gunanya di dalam komunitas ada support, nggak hanya untuk anaknya, juga untuk orang tuanya. Karena pergumulan orang tua juga pasti juga luar biasa gitu. Jadi kalau kita orang tua yang tahu anaknya begitu harus gimana dong satu-satu stepnya? Pertama menerima dulu gitu. Menerima itu juga nggak gampang gitu kan ya prosesnya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya sih keterbukaan ya yang diperlukan, karena anak mau ngomong sama orang tua aja itu udah perjuangan langkah gitu kan. Betul, langkah berat. Artinya kan ada hal-hal yang dia takutkan ketika ngomong sama orang tua. Jadi ada ketidakterbukaan antara anak dan orang tua. Berarti ada masalah sebenarnya, karena harusnya anak ya sama orang tua idealnya terbuka gitu. Tapi kalau enggak kan sebenarnya anak tahu gitu bahwa hal-hal ini tuh enggak diterima oleh orang tuanya. Hal-hal ini tuh bikin murka misalnya gitu ya, bikin mereka tuh udah diusir aja. Nah hal ini yang sebenarnya membuat si anak akhirnya
mengalami begitu banyak tekanan-tekanan gitu, begitu banyak masalah, nggak kelar-kelar juga problemnya. Sebenarnya kalau orang tua bisa lebih terbuka pada hal ini, anak bisa kita rangkul, anak akan jauh loh kalau misalnya anak nggak bisa terbuka sama orang tuanya, bergaulnya malah mungkin juga ke hal-hal yang tidak baik bisa jadi gitu ya. Padahal kalau orang tua bisa lebih merangkul, kemudian kalau orang tua bingung aja ya sebenarnya itu yang harus dia lari ke institusi yang tepat untuk tanya sebenarnya saya mesti ngapain, sama seperti yang tadi bertanya sama Romo. Jadi memang support itu sangat penting. Ini mungkin bukan kerja 1-2 orang, tapi ini kerja bersama sebagai satu komunitas besar gitu ya Romo ya, untuk bisa dari konselor, dari psikolog, dari gereja, dari pelayan-pelayan apapun yang kaitannya dengan ini gitu. Nah ini aku ada sebuah cerita lagi dan opposite, dan ini maksudnya terjadi di Indonesia gitu. Bagaimana teman-temanku diterima dengan baik, mereka adalah LGBT diterima dengan baik, bahkan pasangannya pun diterima dengan baik, which is it's also jadi pertanyaan besar gitu. Sebetulnya sikap yang baik itu seperti apa ya? Karena kalau dari aku sendiri, aku melihat bahwa kasih orang tuanya terlalu besar. Yes, dia tidak mau kehilangan anaknya dan dia mendukung, tapi kok ya pastinya anaknya mungkin merasa aku udah diterima, jadi sekarang aku adalah seorang laki-laki dan bawa pasanganku laki-laki untuk tinggal bersama, it's okay. My parents already know it gitu, mereka udah tahu gitu. Tapi saya juga melihat di satu sisi sebetulnya akhirnya jadi karena kasih yang berselimut ketakutan, apakah itu sehat gitu kan? Karena kan sebetulnya butuh pendampingan sampai akhirnya at least saya nggak tahu ya ini benar apa enggak, tapi maksudnya at least bahwa dia tuh ya netral aja dulu, jangan makin menjadi-jadi. Maksudnya kayak gimana nih, kasih berselimut ketakutan karena dia gimana? Takut kehilangan anaknya, maka diboleh-bolehin aja. Apapun ya, lu mau bawa terserah. pacar lo kesini mau tinggal di rumah ini nggak masalah. Padahal Semestinya kan kasihnya itu ya supaya dia tidak kehilangan anaknya, dan seperti yang Romo bilang bahwa mestinya kesembuhannya tergantung apa yang Tuhan mau deh gitu kan, kesembuhannya ditujukan di situ. You get my point? Ya. Artinya kalau dilihat seperti itu kan jadi ada sesuatu yang masih belum selesai gitu ya. Artinya dia melakukan itu bukan penerimaan, sebenarnya hatinya masih belum menerima, tapi ya sudahlah karena nanti daripada anak ini jauh dari saya, ya udah saya jalani. Tapi menurut saya sih memang itu proses gitu. Mungkin bisa jadi awalnya ada yang seperti itu ya Romo. Artinya memang belum benar menerima, tapi saya mencoba untuk bisa melihat itu dari sudut pandang dia misalnya. Tapi ini memang bukan, kalau saya mungkin itu memang belum selesai sampai di situ gitu. Ada satu proses lagi yang harus terus dijalanin dan kita juga perlu lihat apakah anaknya ini juga sebenarnya udah berdamai belum? Adakah hal-hal yang sebenarnya dia masih diamin aja sebenarnya? Iya, sebenarnya masih ada ganjilan-ganjilan dalam batinnya, itu semua ya makanya itu semua harus terus berproses gitu. Nggak selesai sampai di situ sih rasanya, karena kayaknya ini belum kelar gitu. Karena walaupun itu sudah terjadi bertahun-tahun, tapi sebetulnya it's still part of the process ya. Nah, kita belum tahu hasil itu yang kayaknya mungkin juga perlu dilihat, apakah orang tua dan anak ini memproses nggak? Atau ya kayak biarin aja gitu. Diam di tempat doang iya, juga betul. Loh ya. Karena kan memproses itu kan butuh bagaimana dia bertanya sama orang, kemudian bagaimana dia bertanya pada ahli, kemudian datang ke komunitas, ini sebenarnya benar nggak sih atau apa. Tapi dibiarin aja tuh masalah kayak di situ aja, muter di situ. Ya nggak berjalan, stuck gitu. Jadi yang kalau orang dunia sering bilang, oh ya nggak apa-apa, itu adalah aksi yang baik penerimaan, tapi padahal bukan seperti itu seharusnya ya. Iya. Itu adalah salah satu bentuk proses yang kalau tidak diproses akhirnya jadi proses yang tidak selesai. Nggak selesai. Sulit kan, rumit kan, but it happen gitu. Yes, betul. Tergantung sudut pandang ini, kita ngeliat di mana nih, apakah dia ada di menit ke 47 dari 90 menit itu, apakah dia maju ke menit 50 dan seterusnya, atau cuma stick di menit 47 itu doang gitu, kayak di pause. Tapi ini yang menarik Romo, misalnya gitu ya, ini juga terjadi gitu ketika seseorang sudah berubah menjadi transgender atau transseksual gitu. Dan ketika sudah berpulang gitu kan, saya nggak tahu nih pas dia pulang dia proses mana nih, di proses 40 menit atau berapa, we never know kan. Menarik juga loh, maksudnya maksudnya kalau kita berkaca, ini yang saya ingat ya,
Kenapa ya? Kayaknya heboh gitu. Wow gitu, Christian dapat inspirasi. Enggak. Pertanyaannya uncommon, right? Christian ingat ini, maksudnya ini loh. Ingat Dolce Gabbana. Iya. Ya, Dolce Gabbana kan kemudian kan dulu dia punya cita-cita ingin dimakamkan sebagai seorang perempuan. Which is kalau nggak salah, coba dunia entertainment lebih hafal. Akhirnya dimakamkannya sebagai laki-laki. Lalu kamu memotongnya. Maaf, kalau saya nggak ngomong takutnya lupa gitu. Iya. Tapi kamu ingat pertanyaan kamu kan? Abis itu lanjutin. I think you know my question. Oh itu ya. Nah, ketika seorang gereja itu kemudian ngeliatnya gimana mau? Dia lahir laki-laki, and then dia transgender, dia jadi perempuan, dia pengen meninggal sebagai perempuan. Apakah itu tetap diterima sebagai perempuan atau kembali ke asalnya dulu waktu laki-laki? Ini menarik nih. Sebelum masuk ke gereja, tolong nanti Bu Wida kalau saya salah dikoreksi. Oh iya, kita saling melengkapi. Iya. Kita saling melengkapi. Di negara maju yang sudah mempraktekkan itu ya, trans gitu ya, dengan operasi dan seterusnya, tidak mudah ternyata. Iya. Butuh paling nggak minimal 3 konselor, psikologi, lalu fisik ya, lalu apalagi gitu ya. Tidak mudah untuk beralih ya. Karena ini adalah titik yang nggak bisa balik lagi. Ya. Point of no return kan, kalau udah operasi nggak akan balik lagi. Ya. Iya, nggak bisa balik lagi tuh, maka itu perlu dipersiapkan matang-matang secara psikis, secara fisik ya. Itu belum menyangkut ajaran agama. Maka di luar agama saja itu sudah tidak mudah. Artinya apa? Ini masalah serius, gitu. Maka yang mau saya sampaikan sebenarnya tidak semudah itu. Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson beralih gitu ya. Bahkan untuk para dokter sendiri, kalau mengikuti etika prakteknya nggak bisa langsung. Kamu mau saat ini juga operasi nggak bisa. Ada juga legalnya ya, hukumnya juga. Itu memang tidak mudah. Lalu bagaimana dengan gereja? Ya kodrat, yang namanya kodrat itu kan pada hakikatnya sebuah misteri ya. Apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan? Coba kalau kita buka kitab Kejadian, ada satu kisah perempuan diciptakan pas laki-laki tidur. Betul. Iya kan? Betul. Kenapa laki-laki tidur? Karena dia ngantuk. Itu seperti ngantuk. Karena dalam kitab suci, tertidur itu adalah momen Allah mewahyukan diri. Abraham tertidur ketika Allah lewat mengambil persembahannya dia. Santo Yosef tertidur ketika menerima berita bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Maka tertidur adalah momen ketika Allah mewahyukan diri melalui mimpi. Maka yang namanya perempuan itu tercipta ketika lelaki sedang tidur. Artinya apa? Kodrat laki-laki dan kodrat perempuan itu sebuah misteri. Allah campur tangan di situ dalam perwahyuannya. Maka identitas kita itu sebuah misteri, baik laki-laki maupun perempuan ya. Itu sebuah misteri yang nggak dibatasi oleh situasi biologis. Memang situasi fisik biologis itu ada ambil bagian, tetapi nggak cukup. Dia melampaui apa yang fisik ini. Maka kalau kita paham itu adalah sebuah misteri, kita satu menghargai keagungannya. Yang kedua, kita juga akan melihat relasi jiwa raga itu juga tidak otomatis gitu ya. Maka bagaimana gereja ketika ada satu trans, misalnya kan pertanyaannya kalau meninggal ya. Kalau berpulang, maka kita akan menghormati wasiatnya dia apa. Perlakukan saya ketika meninggal, doakan saya sebagai perempuan misalnya. Padahal dilahirkan laki-laki, ya sudah. Itu yang dia hayati. Mungkin dengan cara begitu dia menerima cinta Tuhan. Ya kan? Karena sekali lagi ini sebuah misteri, laki-laki perempuan sebuah misteri. Itu yang diajarkan kitab suci. Tidak bisa langsung dipatok melalui fisik semata, tidak bisa. Beyond yang fisikal ya. Jiwa raga itu kan relasi juga yang nggak habis hanya melalui mekanisme biologis. Maka memang belum ada ajaran resmi gereja seperti apa, tetapi kita menghormati martabat pribadi ketika dia punya keinginan, tolong kuburkan saya sebagai keadaan saya seperti saat ini, yaitu dihormati. Saya melihatnya seperti itu, dan saya nggak akan terhalang untuk misa requiem bagi dia. Ya nggak bisa lah, saya menolak ya begitu. Kalau dia belum sempat berpesan, misalnya kan kematiannya perpulangan secara mendadak. Di saat mungkin kita orang terdekatnya tahu bahwa dia ini masih pergumulan. It's supposed to be, maksudnya akan menjadi wanita atau
wanita, perempuan atau mungkin laki-laki, itu gimana ya Mo? Patokannya yang pertama adalah situasi terakhir dia seperti apa, karena itu yang sedang dia jalani. Dan kedua tentu bisa juga melihat dari saksi yang terdekat, sahabat atau keluarga terutama ya. Maunya seperti apa, tentu itu akhirnya. Oke, misalnya ini lebih dalam lagi ya, looknya laki banget. Tapi jiwanya kemayu sekali dan kita sebagai orang terdekat tahu gitu. Dia berpulangnya looknya laki gitu, tetap laki tapi ya jiwanya kemayu banget. Kira-kira kalau dalam case seperti itu sebagai rekan terdekat atau keluarga pilihnya adalah laki-laki. Karena looknya laki-laki dan dia tidak mengungkapkan kan ya, maka sesuai dengan itu. Dan ingat setelah jiwa berpisah dari badan atau bisa kita sebut kematian, ya kan? Nanti di sana, di alam baka sana, itu kan memang tidak ada lagi yang kawin dan dikawinkan ya. Artinya memang kita akan laki-laki atau perempuan, tetapi itu semua muncul dari jiwa yang sudah dimurnikan. Maka badan rohani kita nanti itu tergantung dari jiwa kita. Nanti badan rohani kita adalah badan yang betul-betul bisa mengungkapkan keadaan jiwa sepenuhnya. Kalau sekarang kan masih bertentangan nih, jiwa saya maunya tuh ramah terhadap Kris gitu ya. Tapi kok badan saya nggak sanggup entah mengapa gitu kan. Yang menekan. Ini udah iya kan. Seperti menerkam. Jiwa saya kok nggak bisa terungkap dengan badan saya. Itu keadaan kita di dunia ini. Tapi nanti di sana keinginan jiwa terungkap secara penuh melalui badan. Dan apa sih keinginan jiwa kita? Memuji Allah. Ya. Badan itu akan arah. Itu yang paling penting sih. Wow. Ya. Kamu nanya gitu dalam, memang rencana kamu ntar meninggal mau gimana? Jujur, karena ini terjadi di lingkungan saya. Ya, I have to admit bahwa ketika saya ada di dunia entertainment itu banyak sekali dan saya nggak tahu kenapa, mungkin karena teman-teman aku nonton podcast aku kali ya, dia bertanya aja kalau dalam gerejamu tuh seperti apa, dan ini yang saya selalu tekankan gitu bahwa kita sebagai pribadi terutama sebagai anak Allah sering-sering dia memperkaya diri. Because we don't know siapa yang akan hadir dalam kehidupan kita, apa pertanyaan mereka. Kalau kita udah punya bekal yang cukup, kita nggak pernah tahu kapan kita jadi light buat mereka, right? Betul. That's why. Makanya mungkin pertanyaan aku seputar tema ini agak banyak dan agak langsung menuju ke ininya karena di kehidupanku itu banyak sekali orang-orang yang seperti itu dan sejujurnya kalau kita ngomongin seputar ini, it's very very sensitive. Jadi kalau aku cuma sebagai seorang awam, mungkin levelnya ya cuma bisa untuk mengasihi dulu aja dan mendengarkan. So ketika ada momen seperti ini, aku bisa bertanya, kan gue jadi ada perbekalan dong. Kalau teman-teman gue nanya, gue bisa kayak, oh yang gue pernah denger sih gini. Mohon maaf Kristi, saya sangka kamu udah berencana nanti meninggalnya mau sebagai apa begitu. Saya salah sangka. Rasa banget sih nih orangnya, emang terlalu usil ya, jangan didengerin pertanyaannya. Jangan dengerin ya, oke. So itu, hari ini sebetulnya kita nambah banyak ilmu banget ya. Pandangan-pandangan. Terus terang kalau saya, karena memang ya saya nggak banyak juga sih seperti pengalamannya Kristi begitu. Tapi kalau seperti ini, harapan saya nih, kalau misalnya kita yang nonton kan banyak nih. Either apakah Anda seorang LGBT, apakah Anda keluarganya seorang LGBT, atau bahkan Anda temennya seorang LGBT, at least dari obrolan-obrolan kita tuh udah ada sedikit bayangan lah. Oh, pertanyaan-pertanyaan saya selama ini yang nggak terjawab, ada toh ketemu jawabannya di sini. Gitu. Oke, nah setelah kita tahu jawaban dari Romo, saya mau tanya juga sama si Swida. Jadi dari sebegitu banyak pengalamannya, penanganan apa yang biasa dilakukan oleh si Swida dan mungkin tim konseling pastoral ya, kalau ada bertemu dengan sahabat Yesus? Mungkin juga sebelum ketemu sama Romo Ut kan 2021 ya, dulu 2014, 15, 16, 17 ketemu sama si Swida dulu. Kan kita nggak pernah tahu nih. Bagaimana cara waktu itu penanganannya? Aku nambah dong, apakah ada mungkin terapi-terapi khusus misalnya gitu ya? Oh harus berendam di air es, ini serius, berendam di air es berapa lama gitu? Karena kan misalnya kayak penanganan narkoba, dia juga ada aktivitas fisik yang dilakukan. Mau dong, boleh. Berendam di air es. Kayak sauna tapi ARS ya. Ya sebenarnya nggak jauh berbeda dengan penanganan klien-klien lain sih ya. Artinya memang kita menjadi pendengar yang baik, kita menjadi teman mereka, lebih mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka, tidak judgmental, membuat mereka nyaman dengan diri kita sehingga mereka merasa berharga gitu ya. Mereka tuh merasa bahwa apapun yang mereka ungkapkan itu
bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang akan dihakimi gitu ya, bukan. Jadi akhirnya mereka tuh merasa oke, saya diterima apa adanya saya. Dan itu kan membuat mereka jadi merasa bahwa ya luka-luka yang dulu kayak merasa nggak dicintai, merasa bahwa saya ini lebih rendah dari yang lain, atau penolakan-penolakan itu akan dengan pelan-pelan itu mudar gitu ya, pelan-pelan mudar. Jadi selama proses konseling sebenarnya penerimaan ini membuat mereka pelan-pelan healing gitu. Ada ya ternyata orang-orang yang dari sekian banyak orang ini bisa menerima saya, mendengarkan keluh kesah saya tanpa ada embel-embel apapun. Nah dalam proses itu sebenarnya sama gitu, mau LGBT mau enggak ya semua prosesnya seperti itu gitu. Dan ketika ada hal-hal yang kaitannya dengan luka batin, pengalaman masa lalu yang membuat mereka jadi trauma atau membuat sampai sekarang itu membebani hidup mereka, ya kita doakan. Kita doakan, kemudian ketika ada retret luka batin mereka kita ajak juga untuk ikut di sana. Jadi proses ini akan terus menerus gitu, ongoing proses yang mereka akan terus jalanin. Dan support biasanya kalau memang diperlukan, apalagi kalau ini masih anak muda gitu ya, yang ada orang tua, ada saatnya kita minta orang tua juga untuk hadir untuk konseling dengan mereka, karena memang betul nggak bisa cuma satu orang, tapi juga keluarganya juga harus terlibat. Ya harus terlibat gitu. Ini hal-hal yang kalau kaitannya dengan konseling ini yang selama ini kami lakukan gitu ya, proses terus menerus. Jadi bahkan ya teman-teman klien-klien ini udah kadang-kadang karena kita terus bertemu, lama-lama udah bukan kayak klien ini ya, kita udah jadi kayak friend, ngobrol gitu ya, dalam waktu kita agak tahu banyak tentang apa yang dia lakukan dan sebagainya gitu. Memang ini kalau kita bilang konseling pastoral ini kental juga sebagai kita nih sebagai sahabatnya Yesus yang mau menjadi perpanjangan tangan Yesus gitu, untuk ya kalau Tuhan itu mau menolong sesama, ya kita juga sama-sama lagi dalam, mungkin kita nyebutnya laskarnya Kristus gitu ya, atau apalah gitu ya, pelayannya Tuhan, bahwa kita mau bantu juga untuk mereka. Jadi bukan lagi jadi ini saya yang bekerja gitu. Bukan saya yang bekerja, tapi kembali Tuhan. Oh ini pas banget tadi Romo Ud bilang ya, kayak ini Tuhan maunya apa buat saya. Dalam proses sesi konseling itu penyertaan Tuhan kerasa banget gitu. Itu tuh kerasa banget. Iya. Ya? Jadi kadang-kadang saya nggak tahu saya mau dibawa kemana ketika konseling, ketika saya mendoakan itu Tuhan aja yang ngasih tahu dalam doa, kayak insight gitu ya. Dan akhirnya semua tuh kayak arahnya ke sini. Oh ini yang perlu di-heal. Oh ini yang perlu dilakukan. Itu tuh ya betul, yang di-heal nggak cuma klien, tapi konselornya, psikolognya pun healing gitu, mengalami proses-proses itu semua. Jadi kita semua tuh sebenarnya sama-sama dalam proses yang mendekatkan makin ke Tuhan maunya apa sih buat saya gitu. Jadi perlu terbuka juga bahwa kita tuh juga banyak hal yang kita juga banyak bisa belajar dari kehidupan mereka. Kadang-kadang melihat apa yang mereka alami itu saya jadi mikir, oh ya saya dulu juga ada hal-hal yang kayak gini ya. Oke itu juga mungkin saya harus prosesnya gitu. Jadi kadang-kadang itu kayak di-remind lagi gitu. Yang tadi Romo bilang yang sembuh tuh bukan cuman kawan sahabat yang LGBT, tapi juga Romo-romonya disembuhkan juga. And so do konselornya juga. Betul. Dan kita juga sebagai pembawa acara kadang-kadang kalau misalnya dapat bintang tamu yang kayak gini juga akhirnya biasanya yang mengajak kebecandaan itu paling mengalami biasanya dia mengalihkan saya menutupinya dengan candaan pemirsa gitu ya. Dan gak kerasa banget sudah hampir 1,5 jam kita bersama-sama dengan Romo Uut dan juga pastinya Seswida gitu ya. Dan kalau mungkin sekarang apa yang kamu dapat? Banyak banget nih catatannya ya, kalau nggak percaya gitu ya. Di rangkap yang paling penting adalah ternyata bukan hanya sebagai teman-teman dan kayak berasaskan kasih, bahwa gereja Katolik pun mengajarkan kita sebagai anak Tuhan untuk menghadapi teman-teman kita yang sedang mengalami karunia khusus. Itu adalah harus hormat yang pertama, belas kasih pasti ada, dan kebijaksanaan. Dan kalau aku tadi karena akhirnya banyak banget poin-poin yang ada, kita pun sebagai, lagi aku ulang lagi ya, bahwa sebagai
anak Tuhan, sebagai teman, sebagai anak, sebagai saudara, jangan capek-capek untuk memperkaya diri, bukan masalah LGBT aja, karena kita nggak pernah tahu kapan pertanyaan itu hadir, kapan orang-orang yang butuh bantuan itu hadir, karena kita juga percaya tidak ada yang kebetulan, setiap perjumpaan pasti ada maksudnya, jadi kita juga bantu Tuhan gitu untuk menjadi terangnya dia dimanapun dengan memperkaya diri, termasuk kamu listeners yang udah nonton episode ini, aku yakin banget kamu juga pasti banyak insight, jadi jangan lupa di-share juga, or at least kalau kamu tahu ada saudara kamu, friends kamu, teman-teman atau orang yang membutuhkan, jangan ragu-ragu untuk share video ini. Karena nanti di akhir kita juga bakal tanya nih, kalau mau kontak atau reach ke Romo Uut sama Sis Wida tuh kayak apa sih, bisa kemana? Christian, apa catatannya? Kalau saya catatannya cuma gini, bahwa gereja Katolik itu selalu mengalami pembaruan, up to date dengan kondisi zaman dan tidak menutup mata terhadap apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Jadi kalau misalnya LGBT ini ada, ya gereja ingin merangkul karena hukum utamanya kan adalah cinta kasih, right? So bagi kamu-kamu yang ngakunya juga umat gereja lah, ya lakukanlah bagaimana merangkul dengan penuh cinta kasih itu. That's right. Sebagai keluarga mungkin yang punya anak, tadi saya bilang kan sebagai mungkin juga yang sekarang sedang mengalami terlibat itu sebagai LGBT ataupun sebagai teman, ya kan, ya semoga tontonan ini bisa bermanfaat ya. Nanti kontaknya kemana-mana nanti biar nanti mereka yang berbicara setelah memberikan closing statement singkat masing-masing. Ya. Silakan mungkin Sis Wida dulu sebelum Romo dulu. Oh, Romo dulu. Ini ya. apa nih? Kan closing statement singkat dari obrolan kita hari ini. Closing statement singkat aja tentang LGBT. Iya, tentang LGBT yang bisa saya katakan adalah seperti yang saya sampaikan di awal, kita menjumpai mereka sebagai pribadi, melampaui label-label, melampaui etiket-etiket yang dunia berikan. Di balik kategori LGBT ada pribadi konkret, pribadi nyata dengan sejarah hidup dan perjuangan mereka juga. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Sama deh idem. Ya, nggak boleh ya. Idem doang deh. Nggak boleh ya. Sama idem. Iya. Dengan memahami mereka sebagai pribadi itu artinya ya dalam berinteraksi dengan mereka kita juga jadi perlu menghargai mereka gitu ya. Mereka juga punya banyak pengalaman-pengalaman hidup yang sebenarnya juga berpengaruh pada hidup mereka dan itu sama aja dengan semua orang. Jadi kalau itu perjuangan, kita semua sama-sama berjuang gitu. Dan ini juga mungkin pesan juga untuk semua orang, baik yang LGBT atau enggak, kalau memang merasa bahwa ada hal-hal yang memang perlu untuk diproses, jangan ragu-ragu datang untuk konseling, dan jangan baik konseling secara rohani maupun konseling secara psikologis, karena kalau nggak diproses kan itu seperti mandek tadi ya, kita nggak jalan, kita stop gitu di situ terus. Nah ini perlu diproses supaya apa? Supaya kita bisa berkembang, supaya kita juga bisa berdaya guna, supaya hati kita juga happy, kitanya juga nyaman dengan diri kita, kita juga bisa menularkan kebahagiaan ke orang-orang di sekitar. Gitu. Kalau mau konseling ke Sis Wida dan tim kemana? Boleh WhatsApp ke konseling Syekinah gitu. Konseling Syekinah. Syekinah juga ada Instagramnya ya, jadi itu tinggal di DM atau di kontak di cari ya, bisa usaha Google. Langsung aja ya. Kalau ke Romo Uut mungkin? Sahabat Yesus gimana nih kalau pengen reach ikut out. ya, menghubungi Sahabat Yesus? Menghubungi Sahabat Yesus lewat Syekinah. Enggak. Semua dibully Syekinah. Iya, Sahabat Yesus bisa lewat apa ya, bisa ngasih nomor telepon ya? Terserah. Instagram? Mau Instagram boleh. Instagram Romo Uut dulu deh misalnya. Saya nggak punya Instagram. Friendster masih punya nggak Friendster? Tutup ya. Oke, bisa menghubungi saya di website Komisi Kata Ketik KAJ. komkatkaj.com. komkatkaj.com. Kenapa terlihat tidak yakin dengan Karena websitenya baru sebulan dibuat. Kalaupun ada tim persepsi yang akan bantu untuk itunya ya. Kita bantu deh pokoknya. Ntar cari aja di kolom komentar mau live chat atau apapun nanti kita bantu lah ya. komkatkaj.com. Romo Uut, Sis Wida terima kasih banyak untuk talknya sama-sama. hari ini. Ini benar-benar memberkati sekali. Dan pastinya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah siap menjadi berkat juga. Dan saat ini mungkin di layar kaca atau mungkin layar laptopnya atau layar handphonenya akan ada QR code yang kalau misalnya kamu merasa terberkati dan pengen memberkati pekerjaan Tuhan di BPK PKK KAJ gitu ya, kalian juga bisa menyalurkan persembahan kasihnya ke situ karena saya yakin bahwa
itu merupakan tempat yang tepat untuk be a blessing juga. Mari mendukung dengan memberikan persembahan kasih Anda. Wih, udah voice over Dan banget kita ya. juga pengen ngomongin terima kasih untuk para sponsor kita di setiap episodenya. Ada siapa aja sih, Chris? Yang pertama, apa yang kami kenakan hari ini dari Batik Parang Kencana. Thank you, Terima Parang kasih. Kencana. Lalu yang tidak lupa dan putus-putus selalu mendukung kita adalah dari Increasing. Dan teman-teman yang di belakang tak terlihat namun mereka ada Dalam bekerja Media keras. Ministry BPK PKK KAJ. Tim Media Ministry, thank you so much. Anyway, kalau misalnya kalian juga pengen ada topik yang dibahas, kayak aku pengen nanya ini Request. deh, pengen apa? Just leave it in a comment gitu ya. Nanti kita akan lihat dan kita akan berusaha untuk mencarikan siapa orang yang tepat untuk kita ajak diskusi, Ya, mau kan? mungkin masak-masak atau apa. Gak masalah ya. Biar panitianya tim Media Ministry yang pusing kayak Yang gimana. pusing, ya. Tapi kalau emang kamu suka dengan apa yang kamu saksikan hari ini, kamu dengarkan, jangan lupa permintaan kita adalah pertama, klik tombol subscribe. Yes. Kedua, klik tombol like. Dan ketiga, klik tombol share ke sebanyak-banyaknya orang yang bisa mendapatkan manfaat dari acara hari ini. Alright, gua Chris pamit, sampai ketemu lagi ya di episode Persepsi berikutnya. Bye-bye. God bless you all.